Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersuka cita, kita bisa berjumpa kembali pagi ini, amin. Saudara boleh lihat samping kiri kanan saudara, katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Tuhan. Kami lihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan pagi hari ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami datang di hadapan Tuhan. Untuk kami datang beribadah. Kami tahu Tuhan ini satu anugerah yang Tuhan beri bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan dalam setiap ibadah, kehadiran Tuhan kami perlukan. Dan setiap ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup kami hari ini maupun hidup yang akan datang. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan ambil alih. Kami serahkan hati kami sepenuhnya untuk Tuhan. Mempersembahkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terus
kami semakin menyadari Tuhan, bahwa hidup kami tidak pernah bisa lepas dari Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kami nyatakan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu
bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Amin. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara membuat kita semakin bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Kudus ada di tempat ini, amin. Kita mau menari di hadapan Tuhan lebih lagi, amin. Saudara siap menari buat Tuhan pagi ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bertepuk tangan. Ayo.
Bila roh Allah ada di dalam. Ayo melompat. Amin. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti daun. Ayo saudara melompat di hadapan Tuhan. Amin. Seperti daun melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti daun melompat. Sekali lagi katakan, bila roh Allah ada. Ayo lompat yang tinggi buat Tuhan. Seperti daun melompat. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat. Ayo yang kuat lompatnya. Amin. Ku kan melompat seperti daun melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat. Ayo sekali lagi kita menari di hadapan Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Amin. Ku kan menari seperti daun menari. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Harap diperhatikan, untuk doa di pastori hanya diadakan di hari Senin saja jam 7 malam. Hari Rabu dan Kamis, doa di pastori ditiadakan. Ibadah kaum wanita, ibadah pujian penyembahan, dan ibadah pramiyut di minggu ini ditiadakan. Dan ibadah raya akan diadakan sekali saja, yaitu ibadah pagi pukul 9 pagi. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk kita lebih perhatikan lagi, saya sampaikan seperti pengumuman tadi, sepanjang minggu nanti ke depan ini, itu tidak ada kegiatan ibadah sama sekali. Nanti hari Minggu, ya hari Minggu nanti ibadah raya itu pun juga cuma satu kali, tanggal 23 ya. Jadi harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memperhatikan, ibadah hanya satu kali nanti minggu depan itu jam 9 pagi. Dan juga nanti buat anak muda, buat youth, ada retreat tanggal 30 April sampai 1 Mei bertempat di wisata Bone Bula. Ya, untuk pendaftarannya satu orang dikenakan biaya 50.000 dan untuk pendaftaran saudara bisa menghubungi nama-nama yang ada di layar. Dan juga kami menyambut buat jiwa baru yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Biarlah kita boleh bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Puji nama Tuhan, itu saja yang kami sampaikan. Persiapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Satu dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang
Dia hanya saja udah saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli.
hadir di sini. Dia ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Dia tidak jauh saudara, dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia Tuhan yang peduli, dia Tuhan yang mengetahui segala apa yang engkau hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu, dia butuh responmu, dia butuh seruanmu hari ini. Seruan kita bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari berseru hari ini. Mari berseru bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Mari minta sesuatu yang baru daripada Tuhan. Biarlah rohmu haus, biarlah rohmu lapar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita minta bersama-sama, kita sepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kehausan di sini, ada kelaparan rohani di sini. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap perkataan-perkataan firman-Mu adalah perkataan yang hidup, yang membangkitkan setiap kami yang saat ini mungkin ada yang lemah, yang menyembuhkan setiap penyakit-penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami pulang sebentar, ada sesuatu yang luar biasa, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan, ada pengharapan yang begitu kuat menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba sampaikan adalah isi hatimu. Tidak ada perkataan-perkataan yang kosong. Tidak ada perkataan-perkataan yang di luar daripada kehendak Bapa. Semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Aku percaya Roh-Mu hadir di tempat ini. Aku percaya Roh-Mu mengurapi. Aku percaya Tuhan Roh-Mu memberikan pengertian. Aku percaya Tuhan Roh-Mu mengajar kami hari ini. Terima kasih Bapa. Setiap tanah hati kami, Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan. Segala roh kesombongan tinggi hati, kami mau patahkan itu semuanya. Kami tolak dari kehidupan kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya saudara bersuka cita, amin. Tadi saudara melompat memuji Tuhan. Saya percaya, wah itu olahraga yang luar biasa itu. Olahraga di dalam urapan. Ya, amin. Semua kolesterol, tekanan hilang saudara. Ya kan? Ini beda saudara. Kalau saudara olahraga di tempat olahraga ya. Di sana belum tentu ada urapan, tapi kalau di sini disertai dengan urapan. Nah, amin, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara sesuai dengan tema ya. Kita bulan ini adalah kuasa dan otoritas. Dan doa saya biarlah setiap saudara dan saya bukan cuma hadir di tempat ini, tetapi benar-benar roh kita menyerap. Ya, roh kita memakan firman itu. Ya, jangan cuma tubuh jasmani kita ini terus kita kasih makan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi roh kita ini perlu juga ya diberikan seperti nutrisi saudara ya, diberikan makanan. Makanannya itu apa? Yaitu firman Tuhan. Ya, roh kita hari Minggu itu atau ibadah doa yang disertai dengan firman Tuhan itu diberi makan. Supaya roh kita menjadi kuat, supaya roh kita antusias. Karena saya percaya Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu roh. Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau roh kita hari-hari ini kurang nutrisi, tidak ada semangat, tidak ada gairah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau menyembah Tuhan dengan benar? Kalau roh kita, saudaraku suam-suam, kalau roh kita ya tidak ada nutrisinya, kurang semangat. Makanya ibadah yang kita ikuti bukan cuma kita sekedar ya memuji dan menyembah Tuhan, tetapi kita juga mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan ketika roh kita itu betul-betul kuat, roh kita itu betul-betul maksimal ya,
Saya bisa menggambarkan seperti ini, bahwa ketika anak-anak itu kurang sarapan pergi sekolah, ya, mereka kelaparan. Maka pada saat mereka mau menangkap pelajaran, mereka kurang maksimal. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan, betul-betul roh kita diberi makan. Ya, saya tidak salahkan saudara minta mujizat, saya tidak salahkan saudara minta pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan. Tetapi hal yang paling penting adalah ketika engkau datang kepada Tuhan, biarkan rohmu menyerap sesuatu dari Tuhan. Rohmu menangkap sesuatu dari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dan Tuhan berbicara melalui roh kita, ketika roh kita betul-betul menangkap isi hati Tuhan. Ketika roh kita betul-betul meresponi kebenaran firman Tuhan, maka akan terjadi sesuatu terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan anak-anaknya mengalami satu terobosan, satu kemajuan yang sangat luar biasa. Ya, oleh sebab itu jangan pernah menyanyiakan. Saya setuju dengan pujian tadi bahwa ini anugerah, ini kemurahan, ini kesempatan bagi saya dan saudara. Jangan kita sia-siakan ini. Di mana saudara, anugerah itu luar biasa bagi saya dan saudara. Bagaimana saudara bisa di sini duduk enak dengar firman Tuhan. Bisa memuji Tuhan. Ini kesempatan saudara. Ini waktunya Tuhan. Ini kesempatan yang saya percaya bahwa hanya orang-orang yang betul-betul rohnya hari-hari ini yang antusias, yang berkobar-kobar, yang bisa menangkap itu. Bahwa roh orang Kristen itu ketika dia betul-betul menangkap kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Wah, ini waktunya. Saya kasih makan roh ini. Supaya roh ini kuat. Karena saya percaya bahwa yang menentukan kekuatan kita adalah bukan tubuh jasmani kita. Bukan berarti bahwa saudara tidak boleh kasih makan tubuh. Boleh kasih makan. Tapi jangan keterlaluan, nanti kolesterol. Tapi roh kita perlu saudara. Perlu kita betul-betul menyerap ya kebenaran firman Tuhan itu. Makanya datanglah ke gereja dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tidak sedikit orang kadang-kadang, saya so tahu itu apa yang dia bilang. Saya so tahu itu firman. Saya sudah tahu akibatnya engkau tidak mendapat lawatan dari Tuhan. Saudara pernah baca tentang orang Farisi dengan orang pemungut cukai yang datang kepada Tuhan. Dengan sombongnya saudara. Kita seringkali seperti itu. Kita tidak sadar. Roh kesombongan itu kita tidak sadar dalam hidup kita. Bahwa saking biasanya mungkin saudara datang hari ini. Siapa lagi ini yang khotbah? Siapa lagi ini? Aduh. Bahkan pernah saya satu kali tanya orang saudara. Pak, kenapa enggak pergi ibadah? Saya sudah tahu siapa yang khotbah. Nah, ini sesuatu yang berbahaya saudara. Saya percaya bahwa siapapun yang berdiri di tempat ini menyampaikan isi hati Tuhan. Ketika kita punya hati yang betul-betul merendah kepada Tuhan. Siapapun itu. Jangan saudara pikir nanti Pak Philip atau nanti Benihin atau siapa. Baru saya akan gemetar-gemetar baru jatuh. Bukan itu esensinya saudara. Tetapi begitu hati kita lapar. Begitu kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita datang dengan penuh kehausan. Ini yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Jangan kita habis gitu-gitu keluar dari sini. Kembali lagi dunia lama kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah mari datang kita merendahkan diri. Kita tahu bahwa Tuhan hadir di sini. Kita tahu bahwa ketika firman disampaikan, dia sementara berbicara kepadamu. Dia sementara berbicara kepadamu. Dia ada di sini. Dia mau berbicara kepadamu.
Tetapi terkadang hati kita udah merasa diri, wah saya sudah tahu. Saya sudah mengerti itu dan sebagainya. Tetapi justru saya mau bilang, orang-orang yang berbicara seperti ini, justru engkau tidak tahu apa-apa. Dan orang-orang seperti ini seperti orang Farisi. Tuhan bilang mereka pulang tidak membawa apa-apa. Tetapi pemungut cukai itu dia datang merendahkan diri. Dia berkata, Tuhan aku tidak lebih benar, aku berdosa, aku butuh. Dengan kata lain bahwa dia datang kepada Tuhan bahwa benar-benar orang Farisi ini membutuhkan Tuhan. Dia butuh anugerah, dia butuh kemurahan Tuhan. Dia butuh kasih karunia Tuhan. Makanya Tuhan bilang orang ini pulang. Dia dibenarkan. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Orang pemungut cukai yang seorang berdosa ini, yang datang merendahkan diri, dia pulang dibenarkan oleh Tuhan. Ibadah ini berbicara tentang Tuhan, bukan berbicara tentang kehidupan kita. Bahkan di luar sana, itu bukan lagi berbicara tentang kehidupan kita. Berbicara semuanya, berbicara tentang Tuhan. Bukan cuma di mulut kita, tapi semua perbuatan kita itu harus berbicara tentang Tuhan. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar orang percaya. Bahwa semua harus berbicara tentang Tuhan. Semua harus tentang kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini engkau mau dipakai Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata saya anak Tuhan. Saya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Berarti semua sisi kehidupanmu tidak ada yang tersisa. Itu semua berbicara tentang Tuhan. Saudara, kuasa dan otoritas. Wah, saya pun persiapan ini saudara saya sangat diberkati. Kalau ada orang-orang Kristen dengar firman dan mereka tidak diberkati, bukan salah firman. Firman tidak pernah salah. Firman ya dan amin, saudara. Kita yang harus merubah lagi. Ya, cara kita menanggapi, cara kita meresponi firman ini yang perlu kita jaga hari-hari ini. Karena saking banyaknya, saudara kadang-kadang respon kita sudah lupa bahwa saya harus meresponi dengan benar. Ya, jangan sampai firman Tuhan itu berlalu, jangan sampai saya berdoa di tempat ini, jangan sampai saudara nanti menyesal di kemudian hari. Dan saudara berkata, kenapa saya tidak lakukan itu hari? Kenapa saya tidak peka? Terlambat. Maka kalau hari ini diperdengarkan suara Tuhan, berarti saudara harus betul-betul menangkap apa yang Tuhan mau. Perkara dunia tidak menggairahkan roh kita, tidak memberi semangat, enggak. Yang bisa membakar, yang memberikan gairah, yang memberikan semangat kita untuk betul-betul melayani, untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita memakan firman itu, mengkonsumsi firman, ketika roh kita menyerap firman itu. Wah, saya percaya ada sesuatu yang berbeda. Orang Kristen yang cuma luarnya labelnya Kristen, tetapi orang Kristen yang betul-betul rohnya berkobar, rohnya melayani Tuhan. Makanya Paulus menekankan kepada jemaat di Roma, layanilah Tuhan. Tetapi ingat, rohmu harus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, mari kita akan buka firman Tuhan. Supaya saudara tidak tegang lihat saya juga tegang lihat saudara. Saya takut lihat saudara. Yohanes pasal yang pertama, tapi saya akan baca dalam terjemahan sehari-hari, ayat yang ke-12. Ya, di negerinya sendiri pun di antara umatnya bangsa Yahudi, ya, kalau terjemahan sehari-hari dimulai ayat 11 ya. Ia tidak diterima, hanya sedikit saja yang menyambut dan menerima dia. Perhatikan. Tetapi semua orang yang menerima dia diberikannya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang harus mereka lakukan hanyalah percaya bahwa ia berkuasa menyelamatkan mereka. 1 Yohanes pasal yang ketiga
Ayat 1 dan 2 saya baca dalam terjemahan sehari-hari. Coba bayangkan betapa besar kasih Bapa di sorga kepada kita, karena Ia membolehkan kita disebut anak-anaknya. Dan sesungguhnya kita adalah anak-anaknya, tetapi karena kebanyakan orang tidak mengenal Allah, dengan sendirinya mereka tidak mengerti bahwa kita adalah anak-anaknya. Ayat 2, sahabat-sahabat yang saya kasihi, sekarang ini kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Ia datang, kita akan menjadi seperti Dia. Karena kita telah melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Bapak Ibu, engkau harus memandang Alkitab ini sebagai kabar baik. Amin. Sebagai kabar baik. Itu yang harus engkau tanamkan di dalam hati dan pikiranmu, bahwa firman Tuhan adalah kabar baik buat kita. Bukan kabar buruk sehingga menakutkan. Ya, bukan kabar yang berbahaya sehingga kita ngeri-ngeri sedap untuk mendengarkan. Tetapi firman Tuhan ini adalah kabar baik. Jangan kita menganggap firman ini, ini menekan kita. Ya, kalau ada orang yang berkata, saya dengar kabar baik tapi saya tertekan. Ini normal enggak, saudara? Kalau saya datang ke rumah saudara dan katakan, saya punya kabar baik. Terus saudara bilang, Pak Pendeta, saya tertekan mendengar. Berarti ada sesuatu yang salah. Cara pandang kita salah. Kita harus tahu bahwa seluruh isi kitab ini, saudaraku, ditulis oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menyadari. Ini kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita. Cuma seringkali saya kaget dan heran. Banyak sekali orang menganggap bahwa firman Tuhan itu beban. Ya, firman Tuhan itu katanya menekan. Firman Tuhan itu ngatur-ngatur dan sebagainya. Padahal sebenarnya firman Tuhan ini kabar baik. Dia mau menyampaikan sesuatu yang baik, bukan cuma baik, tetapi sesuatu yang terbaik. Yang terbaik dari sorga, yang tidak bisa saudara capai, yang tidak bisa saudara dapatkan, Tuhan kasih. Sama seperti hari ini kalau kita cuma berdiri di sebuah toko yang mewah, kita cuma bisa lihat dari depan, atau kita ada di restoran yang mewah, kita mungkin tidak mampu sanggup untuk masuk ke sana, tapi bacium saya sudah cukup, sudah kenyang. Terus sesuatu yang baik dari sorga, Bapa tawarkan kepada kita, terus kita bilang ini beban. Terus kita bilang ini yang ngatur-ngatur kita. Terus kita tidak menolak untuk melakukan. Loh saudara, mari hari ini kita mulai rubah. Kita punya pola pikir. Jangan sampai kita sudah ditipu. Seperti Pak Gembala bilang, iblis datang bukan kayak parakang yang tidak ada lehernya. Sehingga saudara takut. Tapi dia datang dengan tipu daya. Ada dayanya, saya tidak tahu. Daya 450 kah dia? 1300 kah? Saya tidak tahu. Tapi dia punya daya, Pak Eksis yang tahu. Mana Pak Eksis? Ya. Tapi dia punya daya. 450 saudara berani pegang? Tidak berani kan? Kenapa? Ada dayanya Pak Pendeta. Ini langsung ketemu Bapa di surga ini kalau kita pegang. Berarti ada kuasanya. Dia datang untuk apa? Bukan lagi saudaraku untuk seperti ya setan-setan Hollywood yang pakai tanduk ini dan itu. Saudara, bukan itu lagi. Tetapi dia datang dengan tipu dayanya. Seorang pendeta bilang begini, dia datang dan Alkitab juga meneguhkan bahwa dia datang menjadi malaikat terang. Seolah-olah wah ini kebenaran. Wah ini bagus, ini. Wah kita kalau enggak hati-hati kita bisa tertipu. Kita bisa tertipu. Makanya roh kita harus kuat. Amin. Roh kita harus kuat. Saya tersentak gini saudara, ketika Pak Gembala sempat ngobrol di bawah. Di Makassar 24 jam doanya. Kalau saudara ke sana, tanya tante banyak pergumulan. Pasti banyak.
Sedangkan 24 jam itu saudara mereka berdoa. Itu pergumulan yang sangat banyak. Apalagi kita yang saudara, kalau kita sudah tidak berdoa, bagaimana kehidupan kita? Ini yang kita hadapi, ini iblis. Yang kalau dibilang rajin. Ya, saya tidak mau puji iblis, tapi rajin bodoh-bodoh dia. Ya, rajin dia. Dia nggak pernah nyerah, terus sampai kita bilang, aduh. Nah, kalau hari ini kita tidak punya konek hubungan yang erat dengan Tuhan, kita asal-asalan dengar firman, kita nggak mau lakukan. Nah, ini jadi mangsanya ini. Makanya bersyukur di belakang ada Senin sampai Kamis. Kalau bisa Senin sampai Minggu Ya. Nah, saudara memandang firman sebagai kabar baik. Kabar baiknya apa hari ini? Tuhan bilang gini, semua orang yang percaya diberikan hak untuk menjadi apa? Bukan cuma orang percaya. Bukan cuma engkau masuk surga, tetapi dia mengangkat engkau jadi anak. Diberikan hak untuk menjadi anak. Adakah anak yang saudara tidak dapat sesuatu dari bapaknya? Tidak ada. Kalau ada bapak yang begini pasti perlu dibawa ke rumah sakit Mamboro. Semua bapak siapapun mau yang terbaik untuk anaknya. Alkitab jelas-jelas tadi sangat mengatakan kepada kita bahwa kita diangkat menjadi anaknya Tuhan. Posisi kita hari ini di hadapan Tuhan bukan hamba, bukan budak, bukan pengemis, tetapi anak. Suatu saat ya ada seorang penginjil namanya Heidi Baker mengalami suatu penglihatan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara sudah sempat dengar. Nah, waktu dia mendapatkan penglihatan itu, dia melihat begini, bahwa Tuhan menyediakan makanan di satu meja yang begitu besar. Makanannya melimpah ruah, saudara. Nah, masuklah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, tetapi orang-orang yang Tuhan perlihatkan ini, orang-orang percaya ini, masih masuk ke tempat itu dengan memakai identitas lama mereka. Masih pakai dengan cara hidup lama mereka. Jadi begitu Tuhan siapkan semua makanan, ada yang ambil sampai bagunung. Kenapa ambil? Takut habis nanti. Jadi diambil bagunung. Saya enggak hakimi saudara ya nanti di rumah makan, ini ambil bagunung, ini Kristen anu ini. Ini penglihatan saudara. Jadi kalau saudara mau marah sama ini orang. Jangan sama saya, nanti pendeta ini bilang begini, enggak. Jadi dia ambil bagunung saudara. Dia pikir ini nanti habis. Jadi dia tidak peduli orang di belakang mau dapat, ya terserah, yang penting saya kenyang. Masih pakai identitas lama. Ada lagi yang begini, sembunyi-sembunyi, takut-takut ambil makanan. Jadi dia lihat nanti orang balasan baru diambil. Baru pergi di sudut-sudut. Tidak ada di sini. Saya percaya tidak ada di sini. Tidak ada di sini ya. Nah, orang-orang Kristen ini ternyata mereka masih pakai sesuatu yang lama mereka. Apa itu orang yang begini-gini? Ambil memang banyak-banyak. Ini bukti kekhawatiran, saudara. Khawatir. Saya pernah lihat orang seperti itu. Masuk supermarket, saudara. Tapi kalau dasarnya khawatir, jangan. Boleh ngomong, susu banyak-banyak. Sampai tinggi gini, saudara. Kenapa? Takut nanti habis. Jadi beli memang banyak-banyak. Ketakutan. Melakukan segala sesuatu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, masih pakai identitas lama. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan masih pakai identitas lama mereka.
Yang seperti tadi takut-takut masih terhukum. Kenapa enggak ke gereja? Takut saya. Aduh, nanti Tuhan marah. Siapa yang marah? Cuma pendeta yang marah-marah kadang-kadang. Terhukum. Banyak orang-orang Kristen seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka melakukan firman bukan dengan sukacita, melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita, tetapi karena takut dihukum. Fokusnya belalang pelahap. Fokusnya apa? Terkutuk. Sakit penyakit, kutuk keturunan. Nah saudara, ini apakah ini membawa engkau fokus kepada dia? Kan tidak. Ketika kita berfokus kepada dia, perintah Tuhan bukanlah suatu beban. Ketika kita mengasihi dia, ketika kita berfokus kepada dia, mencintai dia, firman Tuhan bukan beban. Tetapi itu sukacita yang besar, kehormatan bagi kita untuk kita bisa lakukan. Apalagi hari-hari ini heboh di YouTube. Wah, perpuluhan tidak penting, tidak perlu. Capek deh. Akhirnya yang memang dasarnya tidak mau, saudara, yes. Selama ini saya tertekan. Yang salah siapa? Tapi saya bersyukur bahwa ada banyak anak-anak Tuhan mengatakan, justru saya lebih diberkati. Faktanya adalah mereka enjoy juga. Ada yang mengembalikan enjoy sukacita. Kenapa? Fokusnya bukan belalang pelahap. Tapi fokusnya kepada siapa? Tuhan. Makanya kesaksian daripada beberapa jemaat dari Petra lain. Waktu istrinya mengembalikan milik Tuhan. Suaminya bilang, jangan kasih kembali. Istrinya bilang gini, kamu dapat 90, kasih Tuhan 10, ama. Kok kasih 10 atau hilang sama sekali? Kasih. Kita udah dikasih loh. Bukan cuma 90. Tapi di plus anugerah, kasih karunia dan karunia untuk menikmati. Engkau diberikan. Plus kasih sayang Bapa. Engkau diberikan. Jadi banyak orang Kristen masih pakai identitas lama. Mari dirubah itu. Tuhan sudah memperbarui identitasmu di hadapan Tuhan. Hidup lamamu. Engkau mungkin berkata begini, saya sudah jatuh. Saya sudah berdosa. Ditambah lagi iblis datang, kamu tidak layak untuk layani Tuhan. Kamu tidak layak datang kepada Tuhan. Keluargamu tidak layak dipulihkan. Hari ini engkau harus bantah itu. Karena kebenarannya itu ada di dalam firman Tuhan. Apa itu? Engkau anak. Sekali lagi saya bilang, kalau Tuhan benci kita ini, sudah lama Tuhan lempar masuk ke neraka. Berapa lama Tuhan bilang lempar kita, saudara. Tuhan ganti manusia baru. Tapi sampai hari ini saudara masih hidup. Saudara masih bernapas. Saudara masih pergi ibadah. Saudara masih menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukan berarti saya setuju dengan dosa saudara. Tetapi kabar baiknya hari ini adalah Tuhan mengasihi engkau sebagai anak. Tuhan mencintai engkau sebagai anak. Apa buktinya? Tuhan memberikan perumpamaan anak yang terhilang. Waktu dari jauh anak itu, ya, kalau orang tua yang tidak takut Tuhan, datang misalnya anak-anak yang terkutuk memang ini. Ya, saya masih hidup dia minta warisan, tali waliwa memang ini anak ini. Datang lagi kasihan dia punya muka, ya kan? Sudah marah kan saudara? Tapi Alkitab tidak catat gitu. Saya bersyukur Alkitab tidak catat gitu. Alkitab berbicara gini, waktu dari jauh. Saya percaya Bapak ini saya tidak tahu berapa lama dia menanti. Tapi saya percaya bahwa setiap hari dia berharap anaknya pulang kembali. Kenapa Yesus kasih tahu ini? Yesus menggambarkan ini hatinya Bapa. Ini hatinya Bapa, saudara. Hatinya Bapa itu dari jauh kita datang. Kita sudah punya niat untuk datang, pasti dia sangat senang. Begitu dia lihat anaknya yang sudah berdosa, dari jauh
Alkitab berkata dia lari kepada anak itu, dia peluk, dia ajak masuk dan dia katakan kepada hamba-hambanya, ayo kita bikin pesta sukacita. Ayo, anakku yang terhilang sudah kembali. Kalau kita mengerti tentang hati Bapa, iblis tidak akan berani nuduh kita lagi. Iblis tidak berani untuk memporak-porandakan pikiran kita. Seringkali kan kita mempertanyakan itu, apakah Tuhan masih sayang saya? Aduh, sudah jatuh, sudah begini, sudah begitu. Makanya kita baca Alkitab gini saudara. Dia katakan bahwa sejauh timur, bukan pantai timur. Sejauh timur dari barat ia melempar. Jauh ke tubir laut. Dia membuang dosa kita. Dan dia tidak pernah ingat-ingat lagi. Begitu aku datang kepada Tuhan dan Tuhan, aku bertobat, aku mau. Dia sudah tidak ingat-ingat lagi, yang ingat itu kita kadang-kadang. Kita yang masih ingat identitas lama kita. Sehingga ada banyak orang Kristen tidak bisa maju dalam Tuhan, tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Mereka masih mengenakan identitas lama mereka. Mari kita mau memakai identitas baru. Kita diberikan hak. Kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diberikan hak. Kita mau membuang itu. Perempuan Samaria ketika dia tidak meninggalkan tempayan lama, hidup lamanya, dia tidak akan bisa memenangkan kota hari itu. Ada satu jemaat bersaksi kepada saya. Dia bilang, Pak, saya tidak bisa bersaksi di depan. Kayak ngomong itu kayak ada sesuatu. Terus Tuhan ngomong begini dalam hatinya. Ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam hidupmu. Dia punya kerinduan untuk mau bersaksi. Dia punya kerinduan untuk mau berbicara ke depan orang banyak bahwa aku ditolong oleh Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi. Iblis ini pintar untuk pintar-pintar bodoh untuk kita bagaimana menghantui hidup kita ya. Dia hantu gentayangan. Supaya kita ini menganggap diri kita, wah saya tidak layak lagi dan kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Tipu dayanya akan semakin kuat saudara. Tapi kita pasti percaya ada pertolongan Tuhan. Nah dalam Roma 8 ayat 11. Ya. Roma pasal 8 ayat 11 dan 16. Saya baca dalam terjemahan masa kini. Silakan saudara baca terjemahan baru. Kalau roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu. Perhatikan. Maka ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan rohnya yang hidup di dalammu. Itulah sebabnya 12. Saudara-saudara kita mempunyai tanggung jawab. Tetapi bukan tanggung jawab kepada tabiat manusia kita. Kita tidak perlu hidup menurut keinginannya. Jadi gini saudara, kalau saudara udah dibaptis lahir baru, sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, jangan pungut lagi identitas lama. Tanggung jawab saudara bukan identitas lama lagi. Tanggung jawab saudara itu kepada Tuhan yang memberikan hidup yang baru. Kita punya tanggung jawab loh saudara. Bukan cuma tahu minta, berharap, tapi kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita apa? Engkau sudah menerima anugerah, engkau sudah menerima kemurahan itu, pakai itu untuk mempermuliakan Dia. Itu tanggung jawab. Bukan sesuatu begini, oh kalau saya melakukan bisa, kalau tidak apa-apa. Bukan itu tanggung jawab. Kalau hari ini engkau dipercayakan berkat, engkau dipercayakan kekuatan keset, pakai itu. Kalau terjemahan baru dikatakan, kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang. Tetapi bukan Tuhan tukang tagih rentenir yang tagih, enggak. Tapi kita sadar dong sebagai anak Tuhan. Kita ngerti, kita sadar, oh saya ini anak Tuhan sudah, wah banyak Tuhan tolong saya. Banyak saya mengalami mujizat. Tapi kadang-kadang kita tidak bertanggung jawab, kita tidak punya beban. Ya datang ibadah-ibadah saja, menyembah-menyembah saja. Kita harus sadar bahwa, aduh, kalau hari ini Tuhan tagih hutang sama saya tidak bisa bayar. Tapi Tuhan gak seperti itu, saudara.
Firman Tuhan ini kabar baik untuk menyadarkan kita kembali. Saya punya tanggung jawab. Kalau orang sadar bahwa dia punya tanggung jawab, dia pasti lakukan yang terbaik. Pasti lakukan yang terbaik. Kalau tidak bertanggung jawab, asal-asalan aja. Hidupnya asal-asalan dan sebagainya. Jangankan dunia rohani, di sekuler pun kalau kita dilihat tidak bertanggung jawab, gak akan dipercaya dengan bos. Dalam hal rohani pun harus lebih lagi. Bahwa doa itu bukan cuma pelanu saja yang hadir. Enggak, tanggung jawab kita. Makanya itu yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Waktu anugerah yang diberikan, kau akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya saudara pikir gini, ketika sebuah pohon sudah 1 tahun, 2 tahun. Wah, sudah dikasih pupuk tadi. Ditebang, Tuhan bilang tebang. Ini sadis. Enggak saudara, ini pohon enggak tahu diri. Maaf ya, bukan Tuhan kejam ya. Tapi orang enggak sadar. Bahwa seandainya posisinya itu diganti dengan orang yang di luar sana yang hari-hari ini meraung, menangis. Hari-hari ini merintih jiwa mereka, merintih mencari kebenaran, mencari jalan kebenaran dan hidup itu. Ketika posisi orang yang tidak bertanggung jawab itu digantikan orang itu, maka akan lebih berguna tanah itu, saudara. Saya ngomong ini bukan ngomong keras, tapi saudara, ini biarlah menyentakkan roh kita supaya kita sadar bahwa iya saya punya tanggung jawab. Diakan engkau punya tanggung jawab, bukan manusia, sekalipun manusia yang tabiskan engkau, tapi Tuhan yang pilih engkau. Kerjakan tanggung jawab itu dengan rasa takut dan dengan taat kepada Tuhan. Saya berdoa saudara, Tuhan saya khotbah. Jangan sampai saya bicara sesuatu yang kosong. Saya mau bicara sesuatu yang betul-betul daripada Tuhan. Karena sesuatu dari Tuhan itu yang mengubah kita. Amin. Itu yang mengubah kita, saudara. Jadi tanggung jawab. Hari Minggu ada waktu. Wah memang Tuhan kasih waktu. Saya harus ibadah. Gak bisa tidak, saudara. Kalau satu waktu Tuhan bilang gini, saudara berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang, maaf saya sibuk. Gimana saudara? Tuhan tolong saya. Sorry saya sibuk. Saya urus miliaran orang ini. Kadang-kadang kan kita dan doa Pak, sibuk. Ibadah Pak, tidak ada waktu. Hati-hati saudara. Nanti kita minta tolong. Tuhan bilang apa? Tidak ada waktu. Kita udah dikasih waktu nih. Dikasih kesempatan. Duduk di tempat AC, enak, dingin, musiknya luar biasa. Kesempatan. Saudara, kalau saya bahas ini panjang ini, waktu saya hampir habis. Ayat 12 ya, itulah sebabnya saudara kita mempunyai tanggung jawab. 13, karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian akan mati saudara. Kalau kita masih pakai identitas lama kita, mati kita. Tidak bisa. Identitas ketika makanya Tuhan ganti identitas saudara. Kalau saudara masih pakai identitas lama ketemu Tuhan, gak ketemu. Gak akan bisa sejalan dengan Tuhan. Harus tanggalkan dulu ini. Mati. Kalau kita masih pakai tabiat itu. Nah itulah sebabnya ayat 14. Orang-orang yang dibimbing roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba. Perhatikan. Tidak membuat kalian menjadi hamba. Ayat 15 ya. Sehingga kalian hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dan dengan kuasa roh Allah itu memanggil Allah itu Bapa ya Bapakku. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita. Perhatikan. Menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada ketakutan. Kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita tidak perlu takut mungkin dengan bisnis kita. Kenapa? Saya anak. Kita tahu kita ini adalah anak. Nah saudara, dari pembacaan kita tadi itu. Yang kedua, hak istimewa yang Bapak berikan kepada saya dan saudara. Saya bilang Tuhan saya gak mau bicara ini lagi. Tapi Tuhan bilang bicara.
dia menitipkan rohnya, dia taruh Roh Kudusnya. Pribadi ini adalah pribadi yang ketika ditaruh dalam hidup kita membawa dampak yang besar. Waktu kita sadar Roh Kudus ada dalam hidup kita, wah, Roh Allah yang hidup itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, kalau saudara baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka, perhatikan, di dalam Kristus. Jadi Tuhan tidak menghukum saudara ya. Catat baik-baik. Tuhan tidak menghukum kamu. Kalau Tuhan hari ini memberikan kesempatan engkau memberi untuk berkorban, itu Tuhan mau mengganti sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Nah, dikatakan ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu apa? Hukum dosa itu adalah saudara kita diperbudak. Ingat, dosa iblis itu mau memperbudak saudara. Mau memperbudak. Ada banyak hal yang saudara lihat saudara. Ya, waktu ada beberapa orang di pantai barat sana cerita tentang bagaimana dulu dia menjadi seorang raja judi, saudara yang dikasih Tuhan. Bayangkan, kadang tidak pulang 1 minggu. Bayangkan dari pagi sampai pagi duduk. Dari pagi sampai pagi mereka diikat, diperbudak. Anak istri di rumah tidak makan sudah. Dia diperbudak saudara. Tak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya saya mau berhenti tapi terus diperbudak. Sampai saya terbuka saudara. Bosnya jadi online begini, Pak. Kita lihat bersama-sama di YouTube kan, dia katakan, tidak ada itu orang yang menang, cuma dikasih saja supaya dia menang, supaya besok lusa dia datang lagi. Nah, dosa itu makanya Tuhan tidak mau saudara diperbudak, saudara diperhamba. Loh, saudara ingat loh gini, kita datang sama Tuhan diangkat jadi anak, datang sama iblis dijadikan apa? Budak. Saudara pilih mana? Kita diangkat jadi anak. Diberikan hak waris. Diberikan rohnya dalam hidup kita. Rohnya itu membantu, menolong kita untuk mengerti. Oh, ini firman Tuhan berkata begini. Rohnya membantu roh kita untuk meresap firman Tuhan itu. Rohnya membantu kita, menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu menolong kita untuk kita bisa taat, hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu menolong kita, menghibur kita. Bahkan Alkitab katakan, Roh Kudus itu parakletos kita. Dia pembela kita. Dia membela saya dan saudara. Mungkin di luar sana, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan yang punya bisnis, banyak pesaing-pesaing. Bahkan saya pernah dengar satu kesaksian. Orang bilang gini, Pak, kalau bicara tentang bisnis itu tidak lari daripada berbicara tentang mafia-mafia, Pak. Ada banyak orang-orang ternyata dulu, saudaraku, ya mereka menyewa mafia-mafia, anak-anak nakal untuk membunuh, untuk menjatuhkan perusahaan yang lain. Bahkan yang bersaksi ini salah satunya dia bilang gini, saya salah satu pelaku untuk mau melakukan, disuruh bos. Tapi saya percaya saudara, kita tidak perlu takut. Kenapa? Ada pembela kita, Roh Kudus. Ada membela kita. Ada roh di atas segala roh. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya kita bersyukur, kita bangga bahwa kita jadi anak. Yang kedua, saudara, yang ketiga, terakhir. Ya, coba kita baca ayat 15 tadi, ya, dalam Roma tadi, dalam Yohanes tadi, ya, ayat 15, sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba, perhatikan, sehingga kalian hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah, dan dengan kuasa roh Allah itu kita memanggil Allah itu Bapa, ya Bapa. Budak tidak berani panggil Bapa. Apalagi hamba, tidak berani. Saudara, malaikat pun tidak diizinkan oleh Bapa untuk memanggil Allah itu Bapa. Tetapi kita
diizinkan Bapa untuk memanggil dia Bapa. Kenapa? Karena Tuhan mau, saudara, ini hak istimewa saudaraku. Dia mau ada persekutuan yang lebih erat lagi antara dia dengan saudara. Perhatikan, yang punya inisiatif, yang punya kerinduan supaya saudara dekat dengan dia adalah Bapa. Makanya waktu saudara terpisah daripada Bapa, dia mengirimkan Sang Putra untuk mati di atas kayu salib. Menjadi jembatan agar saudara bisa ketemu dengan Bapa. Jadi Bapa kita itu senang ketika kita dekat. Ketika engkau pergi beribadah, dia senang. Ketika engkau menyembah, ketika engkau memuji dia. Makanya Yesus bilang begini, Bapa aku rindu dimanapun dia berada, aku pun berada. Hak apa ini? Saya mau bilang, kita dibawa masuk kepada keintiman, dekat dengan Bapa, bergaul karib dengan Bapa. Jangan sia-siakan hak istimewa ini. Kejar apa yang dia inginkan. Dan memulai hari ini, tidak salah saudara minta berkat dan kesembuhan. Tapi lebih prioritaskan minta Tuhan, bawa aku untuk menjadi lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Jadikan aku penyembah-penyembahmu yang menyembah engkau dalam roh dan kebenaran. Saya percaya bahwa Tuhan menghendaki ini dalam hidup kita. Bahwa kita punya hubungan yang dekat. Waktu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara tidak dipaksa muji Tuhan, saudara tidak dipaksa gereja, saudara tidak dipaksa untuk lakukan firman. Karena saudara punya hubungan yang begitu dekat. Wah saudara, kalau kita punya hubungan yang dekat, saya percaya dalam hidup kita, seperti Daud berkata, aku tidak takut lembah kekelaman. Karena dia percaya apa? Ada Tuhan yang menyertai kehidupan. Bersyukurlah untuk hak istimewa ini. Bersyukurlah untuk identitas ini. Saya percaya gini, ini bukan cuma Tuhan mau sampaikan. Tapi biarlah anak-anak Tuhan mengalami dalam kehidupan mereka. Bahwa saya ini anak. Mau, maaf ya, sebagai hati Bapa. Mau kadang-kadang kalau tuh anak itu rusak bagaimanapun. Pasti ada naluri Bapa, aduh kasihan. Makanya Bapak Yesus bilang, kalau Bapak mana kalau anaknya minta roti dikasih ular? Enggak kan. Kalau hari ini kau berkata, apakah Tuhan peduli dengan hidup saya? Saya bilang hari ini, Tuhan peduli. Mungkin kau berkata, apakah Tuhan peduli rumah tangga saya? Dia peduli. Apakah dia peduli anak-anak saya, istri saya? Apakah dia peduli kehidupan ekonomi saya? Saya mau bilang hari ini, dia sangat peduli. Roma bilang begini, sedangkan nyawanya dia berikan. Apalagi yang lain. Pegang identitasmu ini di hadapan Tuhan. Bahwa aku bukan budak, aku bukan pengemis, aku bukan untuk dunia ini. Tetapi aku ada untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupanku. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada ketakutan-ketakutan mungkin yang masih hari ini tinggal dalam hidup. Engkau mungkin melihat saudaramu, wah dia sakit ini, wah penyakit keturunan datang dalam hidupmu. Percayalah hari ini dia telah memutuskan di atas kayu salib. Dia sudah putuskan. Dia sudah putuskan. Dia sudah putuskan. Dan dia katakan di atas kayu salib, nah sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kau mungkin berkata, tidak ada yang peduli bebanku. Dia katakan, nah sudah selesai. Kasih sama Tuhan hari ini. Kasih sama Tuhan hari ini. Kalau hari ini engkau ada di tempat ini, dan engkau dengar suara firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Dia sementara berbicara kepada engkau. Dia berdiri di depan hatimu dan mengetuk, nah buka hatimu. Mungkin engkau berkata, apakah ketika aku buka masalah saya selesai? Apakah ketika aku membuka hati saya, Tuhan mau tolong? Saya bilang ya.
Tuhan mau tolong engkau hari ini. Dia sudah bayar, harganya sudah lunas. Engkau menjadi miliknya saat ini. Sadarlah hari ini. Biarkan firman ini merubah pola pikirmu. Bahwa Tuhan tidak jauh. Tuhan tidak membuang engkau. Tuhan mengasihi engkau. Siapkan hatimu. Saya percaya Roh Kudus akan melawat engkau hari ini. Akan mengubah kehidupanmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah, Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di Sekali lagi kita mau katakan ini dengan iman kita. Kita mau katakan Roh Allah hadir di sini. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir Tuhan. Mengalir di bait suci. Bekerja Tuhan. Perkara ajaib Terjadi kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. terjadi kelepasan hari ini. Tiada yang Terjadi terobosan. Dan ada Roh Allah di tempat ini. Syakabayaraka syakalabalabalabalabala. bila Roh Lepas. turut bekerja. Tiada yang mustahil
sekali lagi tiada, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Insya-Allah. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Kami percaya kami ini anak-anak-Mu yang sungguh sangat berterima kasih pada Bapak di surga. Terima kasih juga terutama di hadapan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami sambut, berkati kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua juga dengan darah-Mu juga Tuhan. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu untuk hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Sungguh besar setiamu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya bahwa roti di tangan Anda adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku.
Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darah-Mu. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu jikalau kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau menyertai kami, anak-anak-Mu, sampai akhir zaman. Kami percaya kami tidak akan takut lagi menghadapi hari-hari yang penuh dengan kejahatan ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami makin dikuatkan, kami makin diteguhkan, kami makin percaya akan janji-janji-Mu. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Engkau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin.